Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Association Rule. Pada pembahasan Association Rule, yang pertama akan saya perkenalan dulu, yaitu pendahuluan mengenai Association Rule. Kemudian algoritma yang biasanya digunakan pada Association Rule adalah algoritma a priori. Baru nanti kita akan membahas mengenai evaluasi dan candidate rule, kemudian aplikasi Association Rule pada R, ya kita menggunakan software R, kemudian yang terakhir adalah validating dan testing. Pendahuluan Association Rule. Nah, di sini Association Rule termasuk unsupervised learning methods. Jadi, unsupervised itu kita tidak tahu data Y-nya ya, yang kita inginkan itu seperti apa, kita tidak mengetahuinya. Association Rule merupakan metode deskriptif, bukan prediktif, yang sering digunakan untuk menemukan hubungan menarik yang tersembunyi dalam dataset. Kemudian, hubungan yang diungkapkan dapat direpresentasikan sebagai aturan atau item yang sering, ya, paling sering dibeli. Karena di Association Rule ini merupakan metode untuk melihat hubungan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Association Rule ini lebih sering digunakan pada keranjang, ya. Jadi pada kasus keranjang. Jadi nanti untuk melihat beberapa aturan produk yang harus ditaruh di sebelahan. Jadi di displaynya itu harus bersebelahan karena mereka memiliki hubungan. Jadi kalau membeli produk yang pertama maka dia akan membeli produk yang kedua seperti itu. Oleh karena itu harusnya mereka harus dijejerkan seperti itu. Aturan asosiasi biasanya digunakan untuk penambahan transaksi di basis data. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat dijawab oleh Association Rule. Yang pertama adalah produk mana yang cenderung dibeli bersamaan. Jadi ini nanti dia bisa dijawab dengan melihat yang nilai dari supportnya. Yang kedua adalah dari pelanggan yang mirip dengan orang ini, kemudian produk apa yang cenderung mereka beli. Nah, misalkan beli apa sama apa, seperti itu. Dari pelanggan yang telah membeli produk ini, produk serupa apa yang cenderung mereka lihat atau beli. Nah, ini untuk yang kedua ini nanti bisa dilihat dari lift, kemudian leverage, dan juga confident. Oke, aturan asosiasi sangat populer pada penambahan transaksi pelanggan, maka disebut juga sebagai market based analysis. Jadi, istilah yang lain dari association rule itu adalah market based analysis. Setiap transaksi dapat dilihat sebagai keranjang, ya. Satu nota itu adalah satu keranjang. Nanti pelanggan yang berisi satu atau lebih item. Pastinya nanti di nota tersebut itu juga dihitung dari dilihat ada satu atau lebih. Kalau tidak ada satu berarti kan ya tidak membeli, berarti dia tidak ada notanya seperti itu. Kemudian nanti dari satu nota itu berarti dihitung atau dianggap berarti adalah item set, bahasa yang akan digunakan di association itu rule itu seperti itu. Jadi satu nota adalah satu item set, ya. Istilah item set mengacu pada kumpulan item atau entitas individual yang mengandung semacam hubungan. Nah, item set yang terdiri dari K item itu disebut K item set yang dapat ditulis sebagai satu item set. Ini ada tulisannya set ya, kurang set. Kemudian ini dua item set sampai dengan K item set. Contohnya, di sebuah toko menjual roti, telur, dan juga susu. Maka item set yang dapat dibuat, kalau misalkan satu item set, berarti kan sendiri-sendiri. Satu orang nanti ada yang beli roti, satu orang itu beli hanya telur saja, dan satunya lagi hanya beli susu saja. Sedangkan kalau dua item set, berarti dia membeli dua produk, ya. Roti dan telur, atau roti dan susu, atau telur dan susu. Untuk yang 3 item set berarti nanti di sini adalah semuanya, ya.
Ini adalah roti, telur, dan susu. Nah, untuk pembuatan 1, 2, dan 3 item set, itu dilihat dari banyaknya produk yang dijual pada toko tersebut. Kalau banyaknya produknya itu adalah 3, berarti kita bisa membuat 1-3 item set. Tapi kalau misalkan produknya ada 10, berarti kita juga bisa membuat 1-10 item set. Untuk membuat 2 item set atau 1 item set berarti banyaknya produk itu kita buat suatu kombinasi. Di mana kombinasi itu tidak mempedulikan urutan. Berarti nanti kombinasi 1 dari 3 produk yang dijual itu akan ada di sini. Jadi sebanyak 1 item set itu ada berapa saja, banyaknya berarti itu adalah kombinasi 1 dari 3. Sedangkan untuk 2 item set berarti kombinasi 2 dari 3, ya, sama dengan 3. Seperti itu, untuk kombinasi 3 dari 3 berarti hanya ada 1. Oke. Salah satu komponen utama dari algoritma a priori adalah support, ya. Di sini karena association rule itu menggunakan algoritma a priori. Salah satunya komponennya adalah support. Jadi support ini memang harus dihitung untuk pertama kali yang harus dihitung pada algoritma a priori. Nilai support sebuah item itu diperoleh dari rumus supportnya ini banyaknya transaksi yang mengandung item A per banyaknya transaksi secara keseluruhan. Berarti nanti di sini karena dia adalah banyaknya transaksi, berarti banyaknya item A yang dibeli itu tidak dipedulikan. Dia hanya mempedulikan bahwa item A itu dibeli seperti itu ya. Oleh karena itu ada dalam transaksi. Sedangkan nanti kalau misalkan menghitung nilai support dari 2 item itu bisa diperoleh dengan rumus, berarti item A dan item B itu harus dalam satu transaksi. Baru dihitung banyaknya transaksi yang ada item A dan B dibagi dengan banyaknya transaksi secara keseluruhan. Jadi kalau hanya ada item A saja berarti tidak dihitung sebagai banyaknya transaksi yang ada di atas ini ya. Frequent item set itu adalah item yang cukup sering muncul bersamaan. Nah, cukup sering ini didefinisikan dengan kriteria minimum support. Jadi harus ada, kita definisikan tersendiri minimum supportnya. Jika ditentukan minimum supportnya adalah 0,5, maka suatu item set dikatakan frequent item, minimal pembelian atau minimal transaksinya adalah 50% dari seluruh transaksi yang ada pada toko tersebut. Jadi istilahnya frequent item itu adalah produk yang paling sering dibeli, seperti itu, hot product ya. Oke, ini adalah contohnya. Misalkan diketahui transaksi dari suatu toko sebagai berikut. Ada 5 transaksi di mana toko tersebut menjual ada mangga, bawang, nanas, kentang, telur, pisang, dodol, kemudian apel. Nanti ini dilihat insya Allah ada 11 produk yang dijual. Kemudian misalkan nanti di sini saya tulis bahwa saya definisikan minimum support yang digunakan adalah 60%. Jadi 60% kali 5 karena hanya ada 5 transaksi berarti maksimal produk yang akan dibeli pada 3 transaksi itu apa saja? Itu namanya frequent item set. Kemudian kita akan hitung, contoh kita akan menghitung support dari mangga. Jadi ini adalah satu item set. Satu item set mangga. Oke, di sini apakah ada mangga? Iya. Oleh karena itu ini iya ya. Ini ada mangga? Tidak. Ini ada mangga? Iya. Ini ada mangga? Iya. Ini ada mangga? Tidak. Oleh karena itu kita hitung yang iya 1, 2, 3, 3 dibagi 5 transaksinya. Ya, oleh karena itu 60%. Karena 60% berarti ini juga mangga itu termasuk frequent item set. Kemudian kita tentukan support dari nanas dan kentang. Oke, kita lihat dalam ini ada nanas dan kentang. Ada nanas, ada kentang. Iya. Ini ada nanas kah? Iya. Ada kentang. Iya. Berarti di sini iya. Kemudian ini hanya ada kentang saja. Tidak. Ini hanya ada... Tidak ada dua-duanya. Sorry, ada kentang aja. Tidak. Di bawah ini juga ada kentang saja. Berarti tidak. Berarti yang iya itu ada sebanyak 2. Dan tidaknya sebanyak 5.
Oleh karena itu kita hitung maka persentasenya atau supportnya adalah 40%. 40% berarti dia bukan frequent item set. Oke. Kalau kita lihat apakah item set kentang dan telur merupakan frequent item set, berarti tidak ya, karena dia hanya ada, ini ada 2 saja. Ini 2 ya, yang mengandung kentang dan telur. Maka dia bukan item set. Ini kentang dan telur. Kalau kentang dan telur berarti kita harus melihat lagi ini kentang telur 1, kentang telur 2, ini 3, ini kentang saja enggak, kentang telur 4. Makanya dia karena 4 transaksi. Ingat 60% itu adalah 3 transaksi minimalnya. Maka kentang telur merupakan frequent item set. Kemudian kita lihat telur, pisang, dan nanas. Ini telur, pisang, ada, nanas ada. Telur, pisang, nanas ada. Telur saja tidak. Ini pisang saja tidak, ya. Ini telur saja, berarti tidak. Berarti telur, pisang, nanas itu hanya 2 saja transaksinya, berarti bukan frequent item set. Kemudian di algoritma priori itu adalah salah satu algoritma paling awal dan paling mendasar untuk menghasilkan aturan asosiasi. Algoritma a priori mengambil pendekatan iteratif bottom up. Jadi bottom itu dari yang paling kecil terlebih dahulu, ya, yang paling sering dulu, yang merupakan satu item set. Seperti itu. Jadi 1 item set, kemudian naik ke 2 item set, naik menjadi ke 3 item set. Seperti itu. Makanya dia bottom up. Jadi yang paling bawah yaitu 1 item set itu dilihat yang sering munculnya mana. Baru itulah yang digunakan untuk yang langkah keduanya, yaitu untuk menentukan 2 item setnya apa. Dan seterusnya. Kemudian dengan asumsi ambang support minimum. Jadi ini harus ada support minimum yang ditetapkan pada algoritma a priori ya. Jadi nanti untuk melihat bahwa ini merupakan item set yang frequent item set atau tidak. Algoritma mengidentifikasikan dan mempertahankan set item yang muncul setidaknya itu 50% karena kita menetapkan di sini 0,5 dari semua transaksi dan membuang item set yang memiliki support kurang dari 0,5 atau muncul kurang dari 50% dari transaksi. Dalam iterasi berikutnya dalam algoritma a priori, satu item set yang diidentifikasikan sepasang itu nanti akan dibuat menjadi 2 item set. Misalkan di sini roti itu merupakan frequent item set. Berarti nanti roti dipadu-padankan dengan produk yang lainnya, baru dihitung kembali seperti itu. Di satu item set ini nanti yang frekuent itu apa saja, itu baru dikombinasikan 2. Seperti itu ya, bukan dengan semua produk. Tapi dia melihat yang sudah frekuent item set pada satu item set. Itu yang akan dikombinasikan menjadi 2 pasang atau 2 item set. Begitu seterusnya sampai dengan nanti tinggal 1 saja ya, tinggal satu pasang, entah itu 3 item set, 4 item set, atau 5 item set, yang dia merupakan memiliki yang terpenuhi batas minimumnya, atau yang dia termasuk frequent item set. Ini adalah logikanya untuk semua. Jadi kalau misalkan kita itu punya awalnya himpunan kosong terlebih dahulu dan suatu toko itu menjual ada A, B, C, D seperti itu ya. Dari A, B, C, D ini ada colornya perbedaan color. Ini adalah semua kombinasinya. Sebenarnya kan A, B, C, D itu bisa ini adalah satu item set. Untuk membuat 2 item setnya berarti yang ini. Ya kan? Untuk 3 item setnya ini, untuk 4 item setnya ini. Nah, untuk perbedaan warna itu logika berpikirnya seperti ini. Ketika kita sudah tahu semuanya item 1 item set, 2 item set, 3 item set, dan 4 item set, barulah kita nanti ke bottom up. Bottom up mulai dari 1 item set. Dari 1 item set, nah ini yang merupakan
yang merupakan terpilih itu adalah A. Sorry, bukan terpilih. Yang dia merupakan frequent item set itu adalah A saja. Maka A ini nanti bisa AB, AC, AD. Sorry. Yang A ini dia tidak merupakan frequent item set ya. Yang merupakan frequent item set itu BCD. Karena BCD, nah BCD ini dikombinasikan dua. Manakah yang masuk BCD? Ini BC masuk, BD masuk, CD masuk. Oleh karena itu inilah yang digunakan untuk menghitung supportnya pada dua item set. Jadi untuk yang AB, AC, dan AD tidak dihitung. Kalau di satu item set ini semuanya dihitung ya, baru yang bukan itu nggak usah dilanjutkan untuk dua item setnya. Yang merupakan frequent item set itu BCD ini, dia merupakan frequent item set, baru dia dilakukan kombinasinya lagi untuk menghitung support dari dua item set, yaitu BC, BD, CD. Kemudian dari sini, ini juga bisa kita buat, ini semua frequent item set, oleh karena itu kita bisa buat kombinasinya yaitu BCD untuk 3 item set. Nah, ini tidak perlu dilanjutkan ke BCD karena karena dari sini dia sudah frequent item set dan cuma satu saja, berarti berhenti. Tidak perlu menghitung support dari ABCD, seperti itu. Nah, ini adalah algoritmanya. Berarti di sini ada D itu adalah database atau datanya. Kemudian delta ini adalah minimum supportnya, yang threshold yang kita gunakan. N itu adalah maksimum dari item set yang akan kita capai. Jadi, kalau di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 item set, kita mau menghitungnya sampai 3 item set saja atau aturannya nanti sampai dengan 4 item set. Seperti itu. Pertama, algoritmanya yang pertama adalah kita tentukan K-nya sama dengan 1 terlebih dahulu, baru nanti di LK itu merupakan satu item set yang memenuhi minimum supportnya. Ketika minimum dari support itu ketika LK itu tidak kosong, maka nanti harus masuk ya jika bukan setiap N, jika ini N-nya itu masih termasuk ini ya kan, maka nanti JK plus 1 adalah kandidat item set yang dihasilkan oleh LK. Jadi JK ini adalah yang di dalamnya item set ini tadi. Ya, yang sudah frekuen barulah nanti dia dijadikan sebagai kandidat. Nanti untuk setiap transaksi T pada database, T itu transaksi, maka kenaikan jumlah CK plus 1 yang terdapat pada D itu mana saja kita lihat dan mana yang memenuhi dari minimum supportnya. Barulah nanti iterasinya yaitu K plus 1 dan kembali lagi ke langkah yang ketiga. Untuk lebih mudahnya kita akan ke contoh ya. Di sini kita bisa lihat sesuai dengan contoh yang tadi. Di contoh yang tadi tetapi saya akan menggunakan huruf depannya aja yaitu MBNKTP. Kemudian ada 5 transaksi. Dari sini kita buat satu item setnya yaitu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 item ya atau 11 produk yang dijual pada toko. Baru kita hitung. Untuk M itu ada berapa transaksi? 1, 2, 3 saja. Oleh karena itu dia adalah 3. Ya. Kemudian untuk B 1, 2, 3. 3 juga. N 1, 2 saja. Berarti 2. Seperti itu seterusnya. Nah, ini masih ingat bahwa penetapan kita tadi minimum supportnya adalah 0,6 atau 3 transaksi. Berarti nanti di sini langkah yang kedua adalah menghapus item set, satu item set yang transaksinya kurang dari 3. Jadi untuk N ini dihapus, D, A, U, kemudian I itu dihapus. Hasilnya adalah tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 saja. Nah, dari 5 item set ini kita hitung kembali untuk
ini kan sudah tahu ya. MBKTP ini sudah tahu. Berarti sekarang untuk langkah berikutnya yaitu membuat pasangan untuk 2 item set. Tadi di A1 item setnya adalah MBKTP. Berarti untuk membuat 2 item setnya itu pertama kita adalah M ya. M kita pasangkan dengan B, kita pasangkan dengan K, ini MB, MK, kemudian kita pasangkan dengan bawahnya yaitu T, MT, kita pasangkan dengan bawahnya lagi yaitu P. Sampai sini ya, ini sudah. Kemudian bawahnya, yang ini sekarang B. B dengan K, B dengan T, dan B dengan P. Oke, sampai sini. Sekarang yang K. Oke. K, ya. K ini, K itu berarti dengan T, dan K dengan P. Satu lagi, ini sampai sini, dan ini. Nah, TP untuk yang terakhir. Supaya kita tidak terlewat. Oleh karena itu kita urut seperti ini untuk membuat 2 item setnya. Setelah tahu 2 item setnya apa, barulah kita cek M dan B. M dan B 1, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Oleh karena itu ini hanya 1. Sekarang M dengan K. M dengan K ada, ini K. Ini tidak ada, ini M, ini K, ini M, ini K, ini tidak ada M, adanya K 2 kali, berarti cuma 1, 2, 3. 3 saja, begitu seterusnya sampai dengan TP. Sama dengan sebelumnya, ya, dari sini kita hapus lagi banyak transaksi yang kurang dari 3. Berarti 2 item set yang terpilih menjadi rule-nya adalah ini. Jadi tadi 1 item set mana yang terpilih ini kan, yang kedua ini 2 itu yang 2 item set yang terpilih adalah MK, BK, BT, KT sama KP. Nah, dari sini kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi untuk menentukan 3 item setnya ya. Ini ada M, ini ada K, ini B ya. Kemudian ini M-nya masih ada, B-nya masih ada, K-nya masih ada, T-nya masih ada, P-nya masih ada. Berarti masih menggunakan 1 item set yang tadi untuk membuat 3 item set. Bagaimana kalau misalkan yang kita hapus yang ini aja, karena B dan T itu B-nya ada di sini, T-nya di sini kan tadi, sehingga bisa tahu. Kalau misalkan kita hilangkan P-nya, ya, berarti di sini M-nya masih ada, B-nya masih ada, K-nya masih ada, T-nya masih ada, sedangkan untuk P-nya ini tidak ada. Berarti nanti untuk membuat 3 item setnya hanya berdasarkan M, B, K, T saja. Nah, untuk kasus ini dia karena ada KP-nya, berarti kita tetap semuanya yaitu MB, K, T, P. Untuk membuat 3 item set berdasarkan 1 item set yang sudah hasilnya dari 2 item set tadi ya. Yang pertama kita akan melingkari 2 yaitu M dan B. Dan M dan B ini kita sambungkan dengan K, berarti MK, MBK. Kita sambungkan dengan T, MBT. Kita sambungkan dengan P, MBP. Kemudian lanjut ke yang M dan K. Nah, M dan K itu dengan T, MKT, MK, dan P, MKP. Oke, kemudian kita lihat lagi seterusnya M dengan T, ya. Berarti sisa 1 dengan P, MTP. Seperti itu. Kemudian kita setelah M-nya sudah, sekarang ke B, ya. B itu kita harus lingkari 2 dengan bawahnya terlebih dahulu BK, BKTP, oke, dan BKP, oke. Kemudian masih tetap di B yang awalnya. Tadi dengan K sudah, sekarang dengan T, berarti sisanya yaitu P. Berarti BKTP. Sorry, BTP. Ini BTP. Nah,
Sudah, satu lagi yaitu untuk tadi B, T, P ya. Sekarang K. Pertama K, di bawahnya yaitu T, berarti sisanya P. K, T, P yang ini. Nah, kemudian kita akan menghitung banyaknya transaksi kalau kita sudah mendefinisikan 3 item set pada algoritma a priori, yaitu dengan menghitung MBK, di sini ada M, ini B, dan ini K. 1, ini tidak, tidak. Oleh karena itu ini adalah 1. Kemudian BTP, MBT, 1. Tidak. Oleh karena itu ini 1 dan seterusnya. Kemudian langkah berikutnya, ya langkah ke-6 itu sama dengan yang sebelumnya. Dari 3 item set ini kita hapus 3 item set yang dia bukan frekuen atau yang banyak transaksinya kurang dari 3. Nah, kita tahu di sini hanya ada satu saja ya, 3 item set yang banyak transaksinya adalah 3, yaitu BKT. Nah, hasilnya rule yang untuk 3 item set adalah BKT. Dengan menggunakan minimum support, hasilnya berarti tinggal BKT. Nah, berarti nanti di sini 3 item yang sering dibeli bersamaan yaitu bawang, kentang, dan telur. Seperti ini. Kemudian kita lanjut, setelah kita tahu nanti ini adalah supportnya ya, support itu tadi berapa persennya, dilihat dari banyak transaksinya, bisa kita hitung satu persatu. Untuk evaluasi dari candidate rules itu terdapat 3 hal yang dapat membantu dalam mengevaluasi kebaikan dari candidate rules. Yang pertama adalah confident ya. Ukuran kepastian atau kepercayaan yang terkait dengan setiap aturan yang ditemukan. Yang kedua adalah live. Live itu mengukur berapa kali lebih sering X dan Y terjadi bersamaan daripada yang diharapkan jika mereka secara statistik independen satu sama lain. Dan yang ketiga adalah leverage, yaitu mengukur perbedaan dalam probabilitas X dan Y yang muncul bersamaan dalam dataset dibandingkan dengan apa yang diharapkan jika X dan Y secara statistik independen satu sama lain. Nah, kalau kita support, untuk menghitung 3 hal ini, kita juga harus kita terlebih dahulu menghitung supportnya, baru bisa menghitung confidence, lift, dan leverage. Karena nanti di sini rumus dari confidence itu ada support, dan lift itu masih tetap support, kemudian leverage itu juga menggunakan support. Oleh karena itu, harus menghitung supportnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung ketiga kriteria ini, confident, lift, dan leverage, itu harus menentukan satu item setnya terlebih dahulu dihitung untuk semuanya. Dan 2 item set dihitung untuk semuanya. Ya, dihitung kombinasi untuk semuanya, 3 item set dihitung untuk kombinasi semuanya, 4 dan seterusnya sampai dengan berapa banyak produk atau item yang dijual pada toko tersebut. Setelah dihitung semuanya, baru nanti kita bisa menghitung confidence, lift, dan leverage. Yang pertama adalah confident. Suatu hubungan dapat dianggap menarik ketika algoritma mengidentifikasi hubungan dengan ukuran kepercayaan yang lebih besar dari atau sama dengan ambang batas yang telah ditentukan. Nah, berarti ambang batas ini masih kita ingat adalah minimum confidence-nya ya. Tadi di punyanya support ada minimum support. Kalau di confident berarti kita juga harus ada minimum confident. Dan minimum support dan minimum confident boleh saja berbeda angkanya. Akan tetapi kalian harus bisa menentukan apakah minimum confident ini sudah tepat untuk digunakan. Kepercayaan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa aturan X dan Y itu lebih menarik atau lebih dapat dipercaya berdasarkan dataset sampel. Jadi di sini untuk confident itu adalah X ke Y. Maksud dari X ke Y itu adalah nanti kalau misalkan dari contoh ya, ada toko itu menjual 3 bahan ya, yaitu roti
kemudian telur dan juga susu. Nah, dari sini nanti sesuai dengan ini, berarti ini X dan ini Y, berarti kalau pelanggan itu membeli X ya, maka kita memiliki kepercayaan berapa persen bahwa pelanggan tersebut itu juga akan membeli Y-nya. Itu adalah makna dari confident. Nah, perhitungan dari confident itu adalah support dari X dan Y. Berarti ini X dan Y, kalau X-nya satu item, Y-nya satu item, berarti ini adalah nanti 2 item set. Kemudian dibagi dengan X-nya, karena X itu yang di sini, yang diketahui, yang di awal. Contohnya tadi, jika support dari pembelian ini 3 item set, yaitu bread atau roti, telur, dan susu, memiliki supportnya 0,5, dan nanti kita juga sudah bisa menghitung dari 2 item set, yaitu roti dan telur, maka supportnya itu 0,2. Berarti kita bisa hitung confident dari sini ya. Kita lihat. Ini bentar, kita lihat ini ada 3 ya. Kemudian ini ada 2. Ini sudah ada bread, sudah ada roti ya. Kemudian ini ada telur. Berarti ini adanya sisanya adalah milk yang enggak ada di sini. Berarti milk itu nanti adalah ditaruh di sini. Nah, sedangkan yang 2 ini ya itu ditaruh di sini. Nah, dari sini barulah kita bisa hitung karena nanti 2 ini ya support dari X dan Y. Berarti ini support dari yang atas itu adalah support dari ketiganya. Karena X-nya ini ada 2, Y-nya ada 1, berarti totalnya ada 3. Berarti yang ini roti, telur, dan susu itu supportnya masuk ke sini ya. Kemudian X-nya adalah roti dan telur. Berarti punyanya ini. Ini adalah 0,2 ini ditaruh di bawah. Ya, di bawah. Jadi 0,15 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 0,75. Nah, interpretasinya adalah kita percaya bahwa 75% pelanggan itu yang membeli, ya, pelanggan yang membeli roti dan telur ininya ya, roti dan telur itu juga akan membeli susu kan, seperti ini. Nah, itu ada 75% pelanggan dari yang membeli roti dan susu. Roti dan telur seperti ini. Itu adalah confident. Kita lanjut ke live. Live juga hampir sama, ada X dan Y, di mana nanti kalau membeli X berarti nanti dia akan membeli Y juga. Akan tetapi perhitungan dari live itu berbeda dengan confident. Kalau live atasnya tetap sama ya, dan bawahnya itu adalah perkalian dari support masing-masing, yaitu X dan Y-nya. Nah, live ini adalah 1 jika X dan Y bebas secara statistik. Jadi dia hampir mirip seperti rumusnya Bayesian. Live X ke Y itu jika lebih besar dari 1 mengindikasikan bahwa terdapat kegunaan dari rule. Semakin besar nilai live, maka semakin kuat hubungan antara X dan Y-nya. Nah, ini menandakan dari hubungan ya. Kalau misalkan confident itu tadi kepercayaan, kalau live ini adalah hubungan. Contohnya, kalau misalkan diketahui ada 1000 transaksi, ya, nanti dari 1000 itu ada yang beli susu dan telur sebanyak 300 transaksi, susu itu sebanyak 500 transaksi, telur sebanyak 400 transaksi. Nah, berarti nanti di sini untuk kalau karena ini kan ada milk dan egg, itu berarti harus dua-duanya. Kemudian ada milk, susu sendiri, telur sendiri, berarti untuk yang bawah ya. Berarti ini boleh saja dibalik-balik antara Y dan X maupun X dan Y ya. X ke Y atau Y ke X, itu enggak masalah. Karena dia hubungan, tidak ada mana yang dipengaruhi, seperti itu. Yang pasti kalau orang beli milk berarti nanti bersamaan dengan egg, seperti itu ya. Nah, untuk ini berarti support dari keduanya ya, milk dan egg, yaitu 300 dibagi 1000. Untuk supportnya X-nya aja untuk milk itu berarti 500 per 1000.
untuk yang egg-nya saja yaitu 400 ini ya per 1000. Hasilnya adalah 1,5. Nah, 1,5 ini tidak ada interpretasinya bahwa semakin besar itu semakin kuat. Nanti dia untuk menginterpretasikan leaf itu dibandingkan dengan yang lainnya. Misalkan ini kan milk dan egg. Sekarang kita akan menghitung untuk milk dan bread, yaitu roti ya, susu dan roti. Nanti di sini kita harus ketahui dulu atau cari dulu bahwa untuk roti itu ada 400 transaksi ya, dan milk roti dan susu itu ada 400 juga. Berarti yang diganti dari sebelumnya itu adalah milk dan bread-nya ini. Yang beli milk dan bread 400 per 1000. Ini untuk yang supportnya milk, ini untuk supportnya bread atau roti. Hasilnya adalah 2. Nah, dari sini, dari leaf kedua yang ini, 1 dan 2 ini ya, itu baru kita bandingkan. Nanti kalau orang yang membeli, karena ini yang sama adalah yang milk ya, berarti nanti kalau ada orang membeli susu, itu lebih cenderung mana? Dia membeli telur atau membeli roti. Berarti dilihat dari leaf-nya, lebih besar punyanya roti. Berarti nanti kalau orang ambil susu, berarti lebih banyak mengambil roti daripada mengambil telur. Seperti itu. Karena hubungan antara susu dengan roti itu lebih besar, ini 2 lebih besar daripada hubungan susu dengan telur. Oke, kita lanjut ke leverage. Leverage itu sama X ke Y, di mana perhitungannya beda. Kalau punyanya leaf itu pembagian dan punyanya confident pembagian. Kalau punyanya leverage itu dikurangi dari setiap supportnya. Leverage 0 itu berarti X dan Y bebas secara statistik. Jika X dan Y memiliki hubungan, berarti leverage-nya harus lebih daripada 0. Kemudian semakin besar nilai leverage, semakin kuat hubungan. Berarti ini hampir mirip dengan punyanya leaf. Contohnya hampir sama dengan tadi ya, ada 2 contoh. Yang pertama adalah milk egg dan yang kedua adalah milk bread. Perbedaannya tinggal rumusnya saja. Ya, ini supportnya untuk milk dan egg, ini supportnya milk, ini supportnya egg. Hasilnya adalah 0,1. Ini adalah supportnya milk bread, ini supportnya dari milk, ini supportnya dari bread. Hasilnya adalah 0,2. Nah, dari sini juga bisa kita lihat karena semuanya lebih dari 0, berarti sebenarnya susu dengan telur itu memiliki hubungan. Susu dengan roti itu juga memiliki hubungan. Tetapi sebenarnya karena sama, ini sama-sama milknya, kita juga bisa bandingkan apakah pelanggan yang mengambil susu dalam keranjangnya itu akan mengambil roti atau mengambil telur. Ternyata dari sini lebih besar punyanya yang roti. Berarti sama dengan punyanya leaf ya. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nanti pelanggan yang mengambil susu itu lebih cenderung mengambil roti daripada telur. Karena hubungannya lebih kuat dengan roti daripada yang telur. Nah, untuk ketiga evaluasi dari candidate role ya, confident itu mampu mengidentifikasi aturan yang dapat dipercaya, tetapi tidak bisa memastikan apakah suatu aturan itu kebetulan. Nah, aturan dengan confident yang tinggi kadang-kadang bisa menyesatkan karena confident tidak mempertimbangkan support item dalam rule konsekuen. Ukuran-ukuran seperti leaf dan leverage tidak hanya memastikan aturan yang menarik diidentifikasi, tetapi juga menyaring aturan yang kebetulan. Ini hati-hati. Jadi ada positif dan negatifnya dari ketiga evaluasi candidate roles. Oke. Kita akan membahas association rule pada R ya. Nah, ada dua package yang harus kita install sebelum melakukan
Analysis Association Rule. Yang pertama adalah A-rules dan yang kedua adalah A-rule fields. Jadi di sini kalau misalkan kita belum install dulu dengan sintak install.package, kemudian kurung buka, petik A-rules. Nanti kalau misalkan tidak bisa, berarti petiknya ini tinggal dihilangkan saja, tidak masalah. Nanti library ini pun juga seperti itu tanpa petik ya. Setelah diinstal, kita aktifkan terlebih dahulu. Setelah kita aktifkan kedua package tersebut, barulah kita akan memanggil data. Nah, data yang saya gunakan bukan lagi data grocery, jadi data yang saya gunakan itu adalah data yang sesuai dengan perhitungan manual kita, yaitu data ini, transaksi ini, ya, barang yang dibeli. Jadi nanti data ini kalau kita mau bentuk ke dalam Excel, ya, ini kan karena saya panggilnya adalah berupa CSV. Oke, nah ini adalah berupa CSV. Nanti setiap transaksi itu adalah satu baris. Satu buah produk itu adalah satu kolom. Jadi misalkan di transaksi 1 itu ada 5 produk, berarti nanti dia adalah 5 kolom. Seperti itu. Tanpa ada di kolom pertama itu tanpa ditulis transaksi 1, 2, 3. Jadi langsung saja dan tidak ada headernya. Oleh karena itu di sini tidak ada tulisan header juga. Ya, dengan cara membacanya yaitu kita akan membuat satu variabel untuk dir yang menyimpan data yaitu tr. Kemudian read.transaction, kemudian ini adalah lokasi foldernya ya sampai sini yaitu d, lokasi d, folder date, kemudian di dalam D itu ada folder namanya data, barulah nama data yang kita gunakan yaitu meaning 4. Nah, dotnya adalah CSV, formatnya adalah basket, dan separatornya adalah nanti di koma. Separator ini adalah nanti ketika kalau mengeprint di sini itu di setiap produknya dibedakan dengan tanda koma. Kemudian di summary TR. Nah, di summary TR itu nanti hasilnya adalah keluar seperti ini. Jadi, di sini ada 5 row, berarti itu menunjukkan ada 5 transaksi. Kemudian ada 11 item, berarti di sini adalah 11 item yang dijual pada toko tersebut. Kayak gitu. Nah, nanti apakah harus disamakan? Misalkan 11 kolom itu, kolom pertama adalah roti, kolom kedua itu adalah kentang. Tidak. Jadi, samakan dengan data yang ada di tabel kita contoh sebelumnya. Jadi sama persis yang pertama apa kentang, telur, lapa, seperti itu setiap kolomnya. Kemudian, nah note untuk menghitung semua kemungkinan yang ada, gunakan angka di 0,4545 itu sebagai support saat menggunakan fungsi a priori. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Nah, angka 0,4545455. Itu adalah support yang bisa kita gunakan kalau kita tidak mendefinisikan minimal supportnya itu berapa. Nah, untuk di summary itu selain melihat banyaknya transaksi dan juga banyaknya item, itu juga dia langsung secara otomatis menghitung frekuensi dari itemnya. Nah, yang paling frekuen itu adalah ini. Kentang sebanyak 5, telurnya sebanyak 4, transaksi, bawangnya sebanyak 3 transaksi, mangganya sebanyak 3 transaksi. Kemudian itu saja yang perlu diinterpretasikan atau yang perlu dilihat pada summary TR atau dari summary datanya kita. Untuk melihat transaksi awal di sintak ya, jadi beda dengan sebelumnya. Kalau dulu kan tinggal TR, enter seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk melihat transaksinya itu apa, kita menggunakan apply, kemudian TR, add data, 2, kemudian function R, paste. Nah, ini bisa tinggal di copy paste aja, kita tinggal ganti TR-nya, yang ini dan yang ini. Seperti itu. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah 5 transaksi yang ada. Jadi di transaksi yang pertama ada bawang, kentang, mangga, nanas, pisang, dan telur, dan seterusnya. Menghitung frekuensi di satu item set, itu kita bisa tulis, kita beri nama item set 1, seperti itu. Kemudian a priori, TR ini adalah datanya,
Kemudian, nah karena ini hanya satu item set, satu itu dilihat dari mana ini? Minimal dan maksimalnya. Jadi maksimal lengthnya itu berapa? Berapa itemkah yang akan digunakan dalam menghitung frekuensinya. Nah, ini targetnya adalah frequent item. Ya. Nah, untuk pendefinisian minimum support itu ada di sini. Support sama dengan 0,6. Oke, untuk menunjukkan 11 nilai support yang tertinggi pada satu item set, berarti karena tadi kita sudah menyimpan nama pemrosesan untuk a priorinya, berarti untuk melihat apa saja satu item setnya, inspect head. Head ini adalah yang paling atas, karena dia adalah yang tertinggi, berarti kita harus menggunakan sort. Baru ini adalah sesuai dengan yang punyanya kita tadi di mana, ya namanya apa, item set 1, karena penamaan di sini tidak boleh satunya ditaruh di depan, oleh karena itu saya taruh di belakang saja. Kemudian mau dilihat nilai apanya, mau dilihat nilai supportnya atau apa, seperti itu. Kemudian ini adalah 11 nilai tertinggi ya, karena memang ada 11 item, jadi saya mau munculkan semuanya ya. Sudah saya tulis aja 11. Seperti ini. Maka nanti outputnya adalah seperti ini. Kentangnya supportnya 1. Telurnya 0,8. Mangga 0,6 dan seterusnya. Ini masih ada seterusnya sampai nanti 11. Seperti itu. Ini adalah support, ini adalah count-nya. Ya, count-nya. Jadi ini adalah frekuensi dan ini telah sesuai. Kalau misalkan kita ambil 5 yang paling atas, berarti ini adalah diurut ya, karena diurut ini dulu kentang ya. Kemudian telur ya, 4 3. Berarti 3 ini sembarang. Bisa mangga, bawang dan pisang. Nah, ini telah sesuai dengan hasil perhitungan manual kita. Kemudian kalau misalkan kita mau lihat dua item set, berarti kita harus hitung dulu item set yang kedua, min length-nya 2 dan max length-nya 2, supportnya tetap 0,6, dan targetnya tetap frequent item. Nah, nanti itu adalah kalau kita mau lihat support dari setiap item setnya, entah satu item set, dua item set, dan seterusnya. Nah, kalau mau menghitung semuanya langsung tanpa harus tanpa harus menulis item set ke satu, kedua, dan seterusnya, kita bisa langsung aja min length-nya 1. Nah, secara otomatis nanti kalau kita tidak mendefinisikan max length, itu default-nya adalah 10. Oke. Kalau mau sampai 11 ya silahkan sampai 11, berarti kita harus menuliskan di sini max length-nya adalah sama dengan 11. Kita simpan ke item set saja 1 sampai 10 ya, ini berarti karena tidak ada max length-nya. Kemudian kita print apa saja itemnya sama dengan prinsip kita sebelumnya di association rule, yaitu melihat nilai supportnya atau melihat dari nilai transaksinya. Nah, kalau misalkan ini bukan item set ya, ini adalah banyak item setnya. Awalnya cuma satu, ini satu item set. Kemudian ini untuk yang 2, ya. Ini adalah yang 3. Duanya sampai sini ya. Nah, oke. Ini kita gabung. Kalau kita lihat paling tinggi adalah 5. 5 adalah kentang. Oke, oleh karena itu di sini kentang. Karena ini udah urut ya, head sort. Kemudian aturan yang kedua paling tinggi adalah 4. 4 itu ada T dan ada KT. Nah, ini T itu telur, KT itu adalah kentang telur. Sama, oke. Begitu pula seterusnya karena ini seterusnya adalah 3. Ada berapa? Apakah ada 11? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oleh karena itu kita di sini bikin 11 berarti sudah betul. Karena memang 11 ini adalah maksimal item set yang sudah memenuhi minimum kriteria supportnya ya. Jadi walaupun saya print sebanyak 20, dia akan ngeprint sebanyak 11 karena memang yang memenuhi hanya 11 saja. Atau di sini kita lihat bahwa transaksinya sampai dengan frekuensi 3 saja.
Selain support, itu kan tadi kita tahu bisa menghitung juga nilai lift, confident dan juga leverage. Bagaimana dengan yang R? Untuk yang di R itu nanti bisanya adalah mengenakan yang ini supportnya sudah ada. Kita lihat cek lagi ya. Untuk menghasilkan rules itu kita butuh dengan sintak ya, sintak yang lain. Jadi ini namanya adalah rules, tetap menggunakan function yang namanya a priori sama menggunakan function tetap a priori. Kemudian TR ya, transaksinya jadi langsung ke data. Kemudian parameternya supportnya adalah 0,6, confidentnya 0,6. Targetnya adalah rules. Nah, dari sini itu nanti akan kalau mau menunjukkan 20 rules itu berarti sama dengan sebelumnya inspect head kemudian rules. Rules-nya by apa? By support. Kalau misalkan kita tetap ke support yaitu 20. Baru digambarkan nanti plot rules-nya seperti apa. Nah, ini adalah hasilnya. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya a priori, kemudian TR parameter list ya. Targetnya adalah frequent item. Kalau misalkan di rules, itu targetnya yang kita buat adalah rules. Kalau rules, itu menandakan dia ada LHS dan RHS. Jadi sama dengan punya yang confident, left, dan leverage. Jadi ini X-nya, ya, ini Y-nya. Kemudian ada panahnya seperti ini. Nah, kalau misalkan dia tidak beli apapun, kemudian membeli kentang, berarti ini memang hanya satu saja, yaitu kentangnya saja. Itu nanti keluarlah nilai confident dan nilai lift-nya. Sedangkan nilai leverage di sini tidak ada. Berarti hanya bisa lihat confident atau lift-nya saja. Kalau misalkan ini kan berdasarkan nilai support, ya. Kalau misalkan nanti mau dilihat berdasarkan nilai confident-nya atau nilai lift-nya silakan. Tinggal di ini di rules-nya ini by-nya by confident atau by lift. Kemudian di sini tetap ada 18 rules yang bisa kita keluarkan. Jadi 18 itu berdasarkan nilai supportnya ya. Kita lihat nilai supportnya di sini. Atau nanti kalian harus tahu kalau nilai supportnya itu ternyata juga bisa menghitung antara X ke Y juga ya. Nilai support di sini ada 18 rules yang memenuhi minimum support yaitu 0,6. Ya, 0,6 itu ada 18 rule dan rules-nya itu kalau misalkan dititikkan seperti ini untuk melihat lift-nya, berarti kalau berwarna semakin merah itu berarti lift-nya semakin tinggi. Nah, di sini kelihatan kalau merahnya merah banget itu ada di satu dan di sini ya, ini dan ini. Kemudian ada abu-abu di sini, ada abu-abu di sini, dan ada abu-abu di sini. Berarti di sini kita tahu bahwa lift-nya akan semakin tinggi karena ini merah banget. Ketika supportnya itu rendah ya karena 0,6 di sini 1 dan lift-nya itu yaitu di atas 0,7 ya. Di sini kan 0,75 dan juga 1. Berarti terdapat confident yang tinggi. Itu adalah manfaat dari 18 rules. Nah, dari 18 rules ini nanti kita bisa dibuat gambar. Jadi kan karena ini ketika membeli mangga itu ada hubungannya nanti berarti dia akan membeli kentang juga seperti itu. Maka bisa digambarkan, sorry, ini nanti penggambarannya nanti kita akan lihat dulu di sini bagaimana kalau misalkan kayak gini kan cuma 18 titik kurang bagus ya. Kurang terlihat perbedaannya. Berarti ini ada juga contoh yang lainnya yang menggunakan data grocery yang ada pada R itu hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada 2918 rule dan liftnya yang tertinggi paling besar kan ini ya titiknya di sini dan di sini. Berarti lift-nya tinggi terjadi ketika support dan confidence-nya rendah. Support rendah, confidence rendah. Itu cara untuk menginterpretasikan hasil dari penggambaran confidence, support, dan juga lift-nya.
Untuk yang punya data kita yang ini ya, untuk menggambarkan tadi sesuai kita tahu kalau orang membeli mangga berarti nanti dia akan membeli kentang juga. Nah, penggambarannya seperti apa? Itu menggunakan ini. Untuk menggambarkan, sorry, ini masih untuk menggambarkan support, confident, dan coverage. Tanpa melihat warna. Kalau warna kan agak susah tadi ya. Tapi kalau kayak gini masih pencar-pencar, nggak bisa kita interpretasi. Nah, kalau nggak bisa diinterpretasi, ya sudah. Kita lihat bahwa nanti di sini dia sekitar ini saja, ini sekitar miring kayak gini aja. Nah, kalau yang gambar ini berarti dia menggambarkan yang ininya itu adalah support, ya, ini sesuai dengan ini support, kemudian yang bawahnya, sorry, ini adalah ini ya, angka ini adalah support, kemudian angka yang di sini itu adalah coverage. Nih angkanya, seperti itu. Berarti coverage dan juga support, ini support X-nya support, ini coverage. Berarti dia semakin tinggi nilai support maka coverage-nya pun juga semakin tinggi seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang data grocery bisa dilihat seperti ini, masih ini dia cenderung seperti ini garis seperti ini, kemudian ini mengumpul ya. Kalau dari sini kita bisa tahu bahwa lift itu akan proporsional terhadap confident. Berarti untuk mana sih yang gambar lift dan confident? Ini adalah lift dan confident adalah ini. Berarti yang ini. Ini adalah lift dan confident. Karena dia proporsional berarti dia akan naik, ini yang namanya proporsional. Kemiringan tren linear adalah kebalikan dari support Y. Support Y. Nah, ini kan miringnya bisa dibuat seperti ini. Itu hati-hati ya, tren kebalikan. Antara support dan confident. Untuk penggambaran dari rules-nya itu sendiri, dari tadi saya sudah bilang penggambaran rules karena ini yang paling penting ya. Kalau ini kan hanya membandingkan antara support, confident, dan coverage. Sedangkan nanti di sini kita akan melihat bagaimana penggambaran dari rules-nya itu sendiri. Jadi di sini kita masukkan dulu confident rules. Itu berarti confident yang lebih dari 0,9. Baru nanti di sini kalau misalkan kita mau melihat rules yang berdasarkan confident. Sedangkan yang berdasarkan lift itu bisa kita lihat sini tinggal dibedakan shortnya by list ya. Untuk confident beda, yaitu di sini ada yang confident 0,9. Untuk penggambaran 5 lift rules-nya berdasarkan lift itu highlight dulu head short load lift, baru diambil yang 5 tertinggi, baru kita plot. Jadi kalau misalkan kita tidak menyimpan rules-nya, kita masih menggunakan yang hasil punya kita ya, yang ini. Kalau kita menggunakan ini berarti nanti ada yang digambarkan adalah 18 rules ini. Ya. Kalau misalkan kita tadi menggunakan yang ini ya, item set berarti ada 11 rules. Nah, berhubung kita ambil 5 yang paling tinggi berdasarkan lift ya. Nih ya, yang 5 paling tinggi berdasarkan lift. Kalau saya print hasilnya seperti ini, ada 5 rules, maka nanti grafiknya adalah hasilnya kayak gini. Nah, ini berarti ya semua yang paling banyak pelanggan itu nanti akan menuju ke kentang. Nah, ke kentang itu nanti jalannya itu bisa ke sini, ke telur, atau bisa jalannya, oh kalau ini nggak bisa ya, ini kan nggak ada keluar lagi. Berarti ini ke sini, ini ke sini. Nah, bisa ke bawang. Tapi muter, satu lewat sini, satu lewat sini. Nanti kalau misalkan yang ke telur, itu berarti dia akan ke bawang, ya. Jadi dia muter lagi ke bawang. Kemudian untuk yang dari telur ke bawang, kalau misalkan kentang ke bawang, ini masih ada, berarti dia nanti menuju ke telur. Baru atau mungkin telur ke sini, kentang udah berhenti ya. Ini sudah berhenti karena ini tidak ada yang keluar. Berarti ini dia berhenti pada telur atau kentang. Intinya dari sini kita tahu bahwa telur, bawang, dan kentang itu adalah item yang paling sering dibeli dan ini bisa kita jadikan satu line. Jadi kalau misalkan toko itu kan raknya ada 2 gini kan ya. Ini rak, ini rak, ini jalannya. Ya, jalan di sini kan karena di sini ada mangga juga, boleh aja mangga itu ditaruh di sini.
Kemudian kentang taruh sini, bawang taruh sini, telur taruh sini. Tidak masalah. Pokoknya kentang, bawang, telur itu ditaruh berdekatan dengan saling berdekatan. Dan manakah yang di awal? Ini kan jalan masuk. Jalan masuk itu adalah yang di awal, yaitu kentang dan mangga. Berarti di sini kentang, ini mangganya. Seperti itu. Itu hasil dari penggambaran rules yang 5 rules aja berdasarkan leaf. Kemudian kita akan melakukan validating dan testing. Setelah mengumpulkan aturan output, mungkin perlu menggunakan satu atau lebih metode untuk memvalidasi hasil dalam konteks bisnis untuk dataset sampel. Nah, pendekatan pertama adalah perhitungan statistik, seperti confident, lift, dan leverage. Jadi, lebih baik menggunakan confident, lift, dan leverage daripada kita hanya melihat supportnya saja. Ingat ya, bahwa confident itu dapat digunakan untuk mengidentifikasikan ketertarikan aturan. Lift dan leverage itu keduanya membandingkan support X dan Y terhadap support individu mereka. Ini adalah perbedaan antara confident, lift, dan leverage. Jika 95% pelanggan membeli X, ya, kemudian 90% pelanggan membeli Y, maka X dan Y itu akan terjadi bersama-sama setidaknya 85% dari waktu. Bahkan jika tidak ada hubungan antara keduanya. Nah, langkah-langkah seperti lift dan leverage memastikan bahwa aturan yang menarik diidentifikasikan dan bukan yang kebetulan. Jadi di sini nanti karena X dan Y-nya itu sering dibeli, maka kalau bisa tadi gambarnya itu berdekatan. Ini dan ini. Padahal nanti kentang dan mangga itu tidak memiliki kriteria yang sama kayak gitu. Nah, ini untuk validating rules-nya. Bagaimana untuk yang lainnya? Jadi ada juga kalau tadi itu mengenai perhitungan statistik seperti confident, lift, dan leverage, itu bisa juga berdasarkan argumen subjektif. Bahkan dengan kepercayaan diri yang tinggi, aturan dapat dianggap tidak menarik secara subjektif, kecuali jika mengungkapkan tindakan menguntungkan yang tak terduga. Misalnya seperti paper. Paper itu kertas dan pensil, ya. Mungkin tidak menarik secara subjektif karena apa? Kertas itu bentuknya seperti apa, pensil itu bentuknya seperti apa, ya kan? Nah, bermakna meskipun nilai support dan kepercayaannya tinggi. Jadi seseorang yang membeli kertas, dia akan membeli pensil juga. Itu secara logika nggak menarik. Karena sekarang kalau paper, kertas itu kan untuk ngeprint ya, bukan untuk dicoret-coret. Kalau pensil itu coret-coret berarti kita perlunya adalah paper note, bukan paper saja. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang tidak bisa kita lakukan. Jadi selain nanti rule-nya ini yang ada, itu akan menjadi pertimbangan peletaan suatu produk, displaynya seperti apa, tapi nanti juga pasti harus melakukan argumen secara subjektif. Jadi harus ada pakarnya nanti untuk melihat apakah benar nanti peletakannya seperti ini atau bagaimana. Itu perlu lagi dipikirkan. Sekian dulu materi mengenai association rule. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.